Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ala ukhbirukum biman tuharrimu alaihin nar, itu ya. Ini satu hadis saja dah, biar ada yang dibawa. Kata beliau, maukah aku beritahu, kabarkan kepada kalian, biman terhadap orang tuharrimu yang diharamkan alaihi atas orang tersebut an-nar, neraka. Jadi orang ini haram tersentuh oleh api neraka. Qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu siapa saja orang-orang yang diharamkan tersentuh oleh api neraka. Beliau menjawab, kullu hayyinin layyinin qaribin sahal, itu ya. Ada 4 orang di sini. Mudah-mudahan kita termasuk, Pak ya. Jangan sampai masuk neraka 1 detik gosong, Pak Haji. Naudzubillah. Makanya habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Allahumma antas salam dulu, minta selamat, ya Allah selamatkan saya, keluarga saya, anak cucu saya. Emangnya buru-buru mau ngapain? Mau kerja? Ya nggak apa-apa, jalan tapi tetap zikrullah gitu, dibaca Allahumma antas salamnya. Kullu hayyinin layyinin qaribin sahal, itu ya. Orang yang haram tersentuh dirinya oleh api neraka, 1 hayyin. Apa itu hayyin? Hayyin itu orang yang jiwanya tenang, Pak, stabil, nggak mudah ngamuk, nggak mudah emosi. Dan kalau melakukan sesuatu nggak sembrono, dipikir dengan matang. Jadi jiwanya itu mutmainnah, itu hayyin. Stabil jiwanya itu, mudah memaafkan. Kalau melakukan sesuatu dipikir dengan matang. Kalau beramal, amalnya maksimal, itu hayyin. Makanya ada hadis, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinah. Allah suka apabila kalian beramal, amal itu dilakukan dengan itqon. Itqon itu teliti, maksimal, optimal, tidak sembrono, dipikir dengan matang. Itu amal yang Allah sukai. Amal apa saja ya, asal bukan maksiat gitu maksudnya. Kebaikan apa saja, kalau dilakukan dengan itqon itu Allah suka itu. Sholat, Pak ya, sholat itu kan amal baik, dilakukan dengan itqon Allah suka banget itu. Jadi betul-betul dari rumah itu mulai pakaiannya rapi, wangi, mandi dulu misalnya. Jadi seperti mau ketemu presiden gitu, itu kan udah mulai itqon, kelihatan serius, optimal. Saya harus paling depan misalnya. Itu Allah suka banget tuh. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutskinah. Yang kedua, layyin. Lam ya bertasydid nun, ya, layyinun. Ada orang namanya layyinah itu. Apa itu layyin? Layyin itu orang yang tutur katanya santun. Itu layyin, Pak. Nggak kasar. Jadi tutur katanya ini lembut, baik. Dia menghindari kata-kata yang merugikan orang lain. Dan ini merupakan muslim sejati, karena Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah ayyul muslimina afdol, muslim seperti apa yang afdol itu, yang utama itu, yang sejati itu? Beliau menjawab, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadi. Muslim sejati, muslim utama adalah yang muslim lainnya merasa aman, nyaman dari keburukan lisan dan tangannya itu. Keburukan lisan dan tangannya. Jadi di sini disebutkan 2 hal yang banyak menyebabkan orang itu rugi gitu ya, lisan dengan tangan tuh. Nah, muslim yang baik, yang utama, yang sejati itu mampu menjaga lisan dan tangannya agar orang lain tidak rugi, merasa nyaman. Makanya ada nasihat ulama sufi, saya lupa namanya itu, tapi ada kata-kata begini, laisa hunaka tariqun afdalu wa asra'u wa aqrabu ilallahi ala rohati syakhsin, itu ya. Tidak ada thariqah yang paling cepat mengantarkan kepada Allah, yang paling utama, yang paling dekat, kecuali bagaimana
orang lain itu merasa nyaman saat berada di samping kita, itu merasa aman. Karena ada orang begini Pak, karakternya itu kalau deket sama dia pahit gitu, pahit dia lagi gitu. Merasa nggak aman kalau deket dia itu, karena mungkin ya tadi itu menyakiti orangnya, kalau deket omongannya nggak dijaga dan lain sebagainya, jauh pahit begitu. Nah Rasulullah nggak begitu. Rasulullah itu setiap orang yang berada di sampingnya merasa nyaman, merasa penting, diperhatikan. Rasul tuh ngobrol aja Pak, mukanya nggak dibuang, beliau tatap. Beliau lihat ketika dipanggil, yang noleh tidak hanya wajahnya tetapi seluruh badannya beliau menghadap itu. Jadi semua orang sahabat kalau berada di hadapan beliau merasa diperhatikan, penting. Itu hal-hal yang kelihatannya sepele tapi itu menyebabkan orang haram tersentuh oleh api neraka Pak. Yang kedua, layyin. Rasulullah pernah ditanya, ya Rasul, hal apakah yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam neraka? Dua jawaban Rasulullah, al-fam wal farji. Lisan yang tidak dijaga, wal farji, dan kemaluan. Maksudnya perzinahan. Ini dua hal yang paling banyak menyebabkan nanti ini masuk ke dalam neraka. Jadi hati-hati betul sama lisan ini. Dua hal juga yang paling banyak menyebabkan orang masuk ke dalam surga. Kata beliau, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Kalau nggak bisa ngomong baik, ya sudah diam aja begitu. Karena diam ini mengistirahatkan malaikat untuk mencatat keburukan-keburukan kita. Berbanyak istighfar, tilawah. Kita mau pengen ketika nanti diperlihatkan catatan amal kita itu Pak ya. Ya Allah, Ustadz Anu sujudnya bagus banget, kelihatan rekamannya itu, istighfarnya sehari sekian. Jadi catatan-catatan seperti itu yang kita inginkan ketika nanti dikatakan oleh Allah, Iqra kitabak kafa binafsikal yauma alaika hasiba. Yang kedua, yang pertama apa tadi Pak? Hayyin. Yang kedua layyin. Yang ketiga qarib. Qarib itu akrab ya, jadi sama orang itu supel, humble, apalagi mudah senyum. Hobinya itu menyambung silaturahim, itu qarib Pak. Layaknya anak kecil gitu, kalau ada masalah Pak, kalau ada masalah udah setelah itu salaman lagi kayak nggak ada masalah gitu. Kalau bapak kan sampai mati nggak dimaafin gitu. Apa la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalath, itu ya. Nggak halal bagi seorang muslim untuk tidak saling sapa setelah ada masalah dengan saudaranya lebih dari 3 hari katanya. Nggak halal tuh, artinya haram. Nah qarib itu begitu Pak. Oke, dalam hidup adalah percikan-percikan gitu, saling hasud mungkin, saling sindir menyindir. Tapi setelah itu salaman lagi. Itu susahnya minta ampun tuh Pak. Itu yang bahasa Al-Quran dikatakan wal afina anin nas. Hatinya itu mudah memaafkan. Memang harus kita latih itu Pak ya, harus kita latih. Gampang-gampang susah. Ada orang kalau udah benci-benci aja begitu. Dan Rasulullah tipe orang yang sangat memaafkan. Bayangkan Mbak, ketika beliau hijrah ke Taif, yang diharapkan orang-orang Taif itu menerima hijrah beliau karena termasuk kerabat itu ya. Ternyata WA-nya Abu Jahal dan kawan-kawan, kalau mungkin ada WA dulu, udah sampai duluan ke sana. Itu Muhammad mau datang lemparin aja, dikirim sama orang-orang Taif itu preman-preman, dilemparin Nabi batu, sampai dalam satu riwayat giginya protol itu. Tapi Rasulullah itu luar biasa ya, malaikat nafsu saat itu pengen membalas itu. Nabi, saya diutus untuk engkau agar engkau minta orang-orang Taif itu dibinasakan saja. Ini udah kita siapkan gunung Akhsyabain. Bayangkan kalau Nabi Muhammad seperti Nabi Nuh, habisin aja ya Allah gitu, habisin aja malaikat. Mungkin Taif sekarang sudah nggak ada itu. Tapi Rasul mengatakan, bahkan berdoa, jangan, justru saya berharap akan lahir dari keturunan orang-orang ini alladzi ya'budullaha wa la yusyriku bihi syai'a, yang kelak
ibadah, mengabdi kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Berkat kesabaran beliau ini, sekarang Taif 100% jadi muslim itu. Pernah ke Taif Pak ya, yang pernah haji? Suasananya seperti di puncak itu, tempat liburannya para raja. Sekarang 100% muslim itu. Itu kesabarannya Rasulullah. Kalau Nabi Nuh enggak, habisin aja. Minal kafirin, jangan sampai disisakan orang-orang kafir itu. Ini bedanya Nabi Muhammad dengan Nabi Nuh. Makanya di akhirat itu kan tidak ada yang kita cari selain Rasulullah, karena semua nabi itu mental, merasa punya salah sama Allah gitu. Di padang mahsyar kan Pak ya, bingung orang. Ada kalau banyak dosa nih di atas kepalanya matahari, keringatnya menenggelamkan dirinya kalau banyak dosa. Nah, saat itu bingung orang, yang mereka cari syafaat, bagaimana bisa selamat nih di padang mahsyar. Datang kepada Nabi Adam, Nabi Adam tolong mintakan syafaat kepada Allah agar kami bisa selamat, bisa aman, bisa nyaman. Kata Nabi Adam, jangan datang ke saya ini malu pernah makan buah apa? Orang bilang buah khuldi gitu. Malu sama Allah pernah melanggar perintahnya. Jangan datang ke saya, datang aja kepada Nabi Nuh katanya. Nabi Nuh itu Abul Bashar Ats-Tsani, bapak manusia kedua. Jangan datang ke saya ini pernah memohon kepada Allah agar umat saya binasakan, yang tersisa cuma 80 orang kira-kira. Malu saya. Ya seharusnya sabar gitu, seharusnya. Makanya dalam Quran tuh pujian untuk Nabi Muhammad, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina, fasabbih bihamdi rabbika hina takum. Jadi Nabi mengganti doa laknatnya dengan bertasbih kepada Allah itu. Jadi hati-hati dengan orang ahli zikir, dengan orang yang ahli subhanallah itu. Karena berkat tasbihnya itu Taif sekarang jadi muslim 100%. Jangan datang ke saya, datang aja sama cucu saya tuh Ibrahim. Kira-kira ini singkatnya aja. Begitupun Nabi Ibrahim malu juga itu. Jangan datang ke saya ini pernah bohong 3 kali katanya. Ya sebenarnya bukan bohong, kalau bahasa balaghah tauriyah namanya. Bohong pertama ya ini mudahnya aja, beliau menghancurkan berhala-berhala. Pakai kapaknya sendiri, disisakan yang paling besar. Kata orang-orang kafir, ini pasti kerjaannya Ibrahim. Diontrok kalau bahasa Sunda itu, didatengin. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami. Bukan. Kamu? Bukan. Jujur aja, bukan. Tanya aja sama yang paling gede gitu. Jadi disimpan kapaknya di yang paling gede itu. Padahal yang menghancurkan siapa Pak? Nabi Ibrahim. Bohong apa bukan? Ya terserah Bapak dah. Kedua, dalam hadis nih, beliau pernah diajak untuk beribadah. Ayo Ibrahim kita sembah Tuhan-Tuhan kami. Enggak, ini sakim, lagi sakit saya. Padahal saat itu sedang sehat. Bohong apa bukan Pak? Ya bohong juga, terserahlah. Yang ketiga, ini bohongnya Nabi Ibrahim. Di Mesir itu ada Raja Amalikoh, karena beliau diutus di daerah Mesir. Yang hobinya itu sama istri orang Pak, sama perawan nggak doyan itu. Raja Amalikoh ini, Bapak tahu sendiri, beliau punya istri Sayyidah Sarah, cantiknya minta ampun, Miss Universe lah, orang paling cantik saat itu. Mau ada kunjungan ke raja ini, Nabi Ibrahim tahu si raja ini jelalatan. Bapak tahu jelalatan Pak ya? Kayaknya jelalatan semua ya. Di Garut itu mohon maaf ada orang tua usia 60 tahun kalau Ramadan baca Quran begini Pak, pakai kacamata gitu, deket banget begini. Tapi kalau ngelihat anu baheno 100 meter itu yang cantik sedikit, dibuka kacamatanya kelihatan itu namanya jelalat. Hati-hati Bapak yang usianya udah 50 tahun masih hobi begini ya, lampu merah Pak Haji. Sampai mana tadi? Raja yang jelalatan ini Pak ya. Nabi Ibrahim tahu, Nabi ada kunjungan, mungkin tujuannya untuk dakwah. Istriku tercinta, kata Nabi Ibrahim, kalau kamu nanti ditanya sama raja ini, jangan jawab ini suamimu ya, aku pun gak bakal jawab ini istriku. Baik, suamiku tercinta gitu. Betul ditanya itu Nabi Ibrahim, ini siapa? Kata si rajanya ini. Nabi Ibrahim udah tahu nih gelagat, kedipnya udah tahu nih, kedip-kedip gak suka perawan gitu. Nabi Ibrahim bohong saat itu. Beliau jawab, hadhihi ukhti, itu ini saudari perempuan saya. Kalau beliau jawab hadhihi zaujati, diambil, cemburu juga Pak Haji. Bohong apa bukan? Terserah Bapak dah.
Ya mungkin maksudnya saudari dalam Islam. Sebenarnya nggak bohong. Kalau bahasa balaghah tauriyah namanya. Itu gara-gara itu aja Pak, nanti di padang mahsyar Abul Anbiya padahal bapaknya para nabi, Khalilur Rahman, gak berani mendahului memberikan syafaat kecuali syafaat itu diberikan kepada cucunya Sayyidul Anbiya wal Mursalin, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Nabi Muhammad sedang sujud, sedang ruku. Ada suara, ya Muhammad irfa' ra'sak isfa'tu syafa'tu. Hadisnya panjang banget. Wahai Muhammad, angkat kepalamu, isfa, berikanlah syafaat kepada orang yang memang berhak mendapatkan syafaat, tu syafa', maka dia akan diberikan syafaat. Itu yang disebut dengan syafaatul udma nanti. Jadi semua nabi berada di belakang beliau, gak berani mendahului, dibuka dulu oleh beliau. Makanya beliau disebut Al-Fatih, orang yang membuka keran syafaat. Gak ada yang berani selain dibuka dulu oleh beliau. Dibuka kira-kira begitu, baru beliau memberikan eskalah kira-kira. Silahkan para nabi memberikan syafaat kepada umatnya masing-masing, para hufadzul Quran memberikan syafaat kepada keluarganya, orang-orang soleh memberikan syafaat kepada teman-temannya, dan lain sebagainya. Dibuka dulu oleh nabi. Yang pertama kali diberikan izin syafaat saat itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan pelit-pelit sholawat itu, biar kita dapat syafaat. Kalau ahli sholawat kelihatan ini sehari sholawatnya sekian, minimal setiap hari 300 kali. Sampai mana tadi Pak? Qarib ya, kembali lagi terakhir nih. Udah isyraq Pak ya? Terakhir sahal, hayyin, layyin, qarib. Qarib itu akrab, hobinya menyambung silaturahim, apalagi silaturahmi dengan orang-orang soleh ya. Abu Bakar itu paling senang bersilaturahim dengan zuriyahnya Nabi ketimbang kerabatnya sendiri. Yang keempat sahal. Sahal itu orang yang hobinya memudahkan urusan orang lain, gak berbelit-belit. Memudahkan bukan berarti meremehkan Pak ya. Jadi hobinya itu bagaimana orang lain bisa selesai masalahnya. Bapak kalau punya jabatan nih, nasihat kami ya, ya kalau ada orang kurang-kurang dikit jangan dipersulit, mudahkan udah gitu. Kalau mempersulit di akhirat suka dipersulit biasanya. Kalau bisa dipersulit gimana? Kenapa dipermudah? Sahal itu kasih nama anaknya Sahal, bagus. Sahlun itu mudah. Jadi Nabi itu hobinya memudahkan. Dah itu aja Pak ya, mudah-mudahan ada manfaatnya.